Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan hari ini. Mana senyumnya? Mana senyumnya saudaraku? Iya, haleluya. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita selama 1 minggu yang telah berlalu dalam aktivitas kita, pekerjaan kita. Tuhan sudah menolong kita, pendidikan anak-anak kita Tuhan sudah menolong kita, dan hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersorak-sorai, bersyukur kepadanya dan memuliakan namanya. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang bagi semua jemaat Korab 1 Semarang dalam ibadah kesucian di minggu yang ketiga di bulan Januari 2024 ini. Dan ibadah kesucian hari ini juga dirangkai dengan perayaan hari ulang tahun Gerakan Pembawa Suruh yang ke-86 tahun. Itu sebabnya ibadah pagi ini akan dilayani oleh Gerakan Pembawa Suruh, dan firman Tuhan saya akan menyampaikannya. Selamat kita beribadah, selamat menikmati berkat-berkat rohani dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa menghabiskan ibadah kesucian pagi ini. Kita berdoa. Kami habiskan ibadah kesucian minggu pagi ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang rahmani, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dan yang setia memelihara dan memberkati kami. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke tempat kudus Tuhan. Biarlah Tuhan memenuhi hati kita dengan kehadiran-Nya. Bersama-sama kita naikkan puji Dia di hadirat.
boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami pulang dari rumah Tuhan ini tidak seperti kami datang di rumah Tuhan ini. Kami boleh membawa berkat-berkat rohani dalam kehidupan kami untuk kami menjalani kehidupan yang ada di dunia ini. Terpuji termulialah Engkau Allah di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dirgahayu GPS ke-86 tahun di Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami gerakan pembawa suluk bersyukur karena Tuhan memberkati gerakan pembawa suluk hingga bisa berusia 86 tahun. Dan tahun ini temanya luar biasa. Biarlah roh kita menyala-nyala. Dan itu yang kita harapkan terjadi untuk gerakan pembawa suluk dan juga kita jemaat sekalian. Bapak Ibu, kenapa kita harus memiliki kasih yang menyala-nyala itu? Ya, seperti pujian yang akan kita nyanyikan dari buku Balas Selamatan 268. Masih banyak orang yang belum ditebus dari dosa. Masih banyak air mata belum dihapus, yang tersesat belum pulang. Maka dari itu kita nyanyikan pujian ini bahwa Tuhan menyelamatkan manusia dan Yesus datang ke dunia. Mungkin Tuhan menjawab doa kita atau bahkan melewati pergumulan-pergumulan yang berat, tapi kita masih diberikan kehidupan
oleh Tuhan. Setelah pujian ini, saya memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan rasa syukur dan kebaikan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Mari Masuk Gerbangnya dengan hati bersyukur. Seperti melambangkan roh kita yang menyala-nyala, seperti api yang bernyala. Kita mau bernyala melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan pujian. Biar roh menyala-nyala. Menyala
Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan, bisa beribadah. Kiranya Tuhan terus beri kesehatan untuk Mama dan Ibu dokter ini. Ya, terima kasih sekali lagi untuk setiap kesaksian. Tuhan Yesus baik untuk kita di dalam kelemahan, di dalam rasa syukur kita, pertambahan usia, sakit disembuhkan. Tuhan Yesus baik. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kesaksian pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Kesempatan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Buku nyanyian nomor 50 akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama, ketiga, dan keempat. Oh,
dibawakan oleh SMOK. Nanti anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Sebelum pergi ke sekolah minggu, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berjalan. Terima kasih untuk kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengarkan, kiranya menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih jika Tuhan masih beri kesempatan kami bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, kiranya dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami terus berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, Koram 105. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan mereka. Tuhan terus menolong dan memberkati semua jemaat-Mu yang ada di Koram 105. Dan saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan prajurit muda akan beribadah secara khusus. Tuhan memberkati mereka, memberkati masa depan mereka. Dan kiranya melalui pelayanan firman yang disampaikan dalam ibadah sekolah minggu dan prajurit muda, anak-anak kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau mendengar setiap doa dan syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu dan prajurit muda bisa berdoa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah kekuatan kita. Seringkali kita merasakan badai menerpa hidup kita. Seringkali kita merasa goyah. Kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Tapi yakinlah, bersama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Dia akan membawa kita terbang tinggi bagaikan raja. Satu puji, Tuhan adalah kekuatan, akan menghantar kita untuk mendengarkan firman. Mari kita nyanyi pujian ini dengan semangat. Tuhan adalah
kasih untuk berkat-berkat-Mu yang melimpahkan bagi kami, sehingga kami boleh memberikan korban syukur kami dalam ibadah. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Kami rindu terbang tinggi bersama Tuhan. Dengan kekuatan firman-Mu, kami akan kuat, kami tidak akan goyah, bahkan kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan ini. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu saudara. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini dalam rangka hari ulang tahun Gerakan Pemusuhan ke-86 tahun, maka kita akan bersama-sama belajar dari 4 orang tokoh Alkitab, 4 orang anak muda, 4 orang Gerakan Pemusuhan yang kisah mereka luar biasa dan spektakuler tercatat di Alkitab. Mari saya mengajak kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kisah kehidupan 4 orang anak muda, kisah kehidupan 4 orang GPS yang luar biasa. Saya bacakan bagi kita sekalian. Di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah sendirian, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja berpindah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawatan baik, yang memahami berbagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang asing. Dan raja menetapkan bagi mereka pengatur setiap hari dari senapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Haleluya. Saudaraku, tema renungan kita pagi hari ini yaitu biarlah api suluhmu, biarlah api rohmu terus bernyala-nyala. Kita akan dasari renungan kita dari 4 orang anak muda yang luar biasa ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, saudara dikasih Tuhan, siapakah Daniel? Siapakah Sadrak? Siapakah Mesak dan Abednego tadi? Alkitab tadi jelas menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anak muda dari suku Yehuda. Mereka adalah orang-orang biasa yang termasuk dalam golongan bangsawan yang diangkut ke Babel pada waktu itu. Dari keturunan Israel, beberapa orang-orang muda kaum bangsawan yang diangkut dalam pembuangan ke Babel. Dan dari suku Yehuda juga termasuk keempat anak muda ini diangkut dalam pembuangan ke Babel. Mereka adalah anak-anak muda yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa dan menjadi istimewa, saudara, ketika Alkitab mencatat tentang bagaimana mereka dipelihara dan diberkati Tuhan. Meskipun mereka adalah orang-orang tawanan, mereka bukan orang asli, mereka bukan penduduk asli, mereka bukan pemuda-pemuda dari Babel, tapi mereka adalah orang-orang tawanan yang diangkut ke Babel. Tetapi sungguh pun demikian, kita mendapatkan bagaimana keistimewaan, kekhususan dan anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan melalui Raja Babel, sehingga keempat anak muda ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego,
menjadi pelayan dari Raja Nebukadnezar yang berkuasa saat itu. Bahkan dalam kitab Daniel dicatat, mereka menjadi pegawai-pegawai istana, pegawai-pegawai raja, bukan hanya di zaman Nebukadnezar saat itu, tapi sampai kepada dua raja penggantinya, dua raja setelah Nebukadnezar, yaitu Raja Belshazzar. Tadi Daniel diberikan nama lain Belshazzar, raja pengganti Nebukadnezar bernama Belshazzar. Jadi hanya beda Y saja. Dan sesudah itu Raja Darius. Alkitab mencatat bahwa mereka berada di Babel sampai zaman Raja Darius. Dan luar biasa saudara, mereka mendapatkan kepercayaan dari raja-raja tersebut. Bahkan mereka mendapat promosi sehingga jabatan mereka, kedudukan mereka dalam pemerintah tersebut memiliki jabatan dan kedudukan yang berpengaruh, yang tinggi saudara. Apalagi Daniel. Dan terlebih lagi saudara, terlebih lagi Alkitab mencatat, kitab Daniel mencatat, api sulung mereka, api Roh Kudus di dalam hati mereka terus berjalan-jalan, sehingga meskipun mereka adalah orang-orang buangan, bukan asli orang Babel, tapi di sana mereka menjadi berkat luar biasa. Mereka menjadi berkat bagi raja-raja Babel, mereka menjadi berkat bagi kerajaan tersebut. Saudaraku, nama Tuhan Allah Israel menjadi termasyhur, menjadi terkenal, menjadi termulia karena 4 orang anak muda ini. Sangat luar biasa bagaimana keberadaan mereka dapat menjadi berkat bagi satu kerajaan besar, yaitu Babel. Kitab Daniel mencatat setidaknya ada tiga peristiwa besar, ada 3 mukjizat besar yang terjadi pada zaman mereka, saudara. Yang pertama yaitu peristiwa perapian yang berjalan-jalan, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian yang berjalan-jalan tersebut. Tapi Alkitab mencatat ketika mereka keluar dari api itu, bau asap pun tidak ada di tubuh mereka. Peristiwa yang kedua, saudara, yaitu ketika Raja Belshazzar sedang minum pesta pora dengan pegawainya, dengan setirnya, dengan gundik-gundiknya. Mereka menggunakan cawan-cawan yang tadi dikatakan diangkut, cawan-cawan perkakas baik suci diangkut ke Babel. Mereka menggunakan ini, saudara, dan Allah muka sehingga muncul tangan, ya, tidak sampai segini. Alkitab kita hanya ini saja, punggung tangan dengan jari menulis di dinding, saudara, sehingga raja ketakutan, seluruh istana ketakutan, tidak ada yang sanggup mengartikan apa arti tulisan itu. Dan dia dipanggil, dia mengartikan tulisan itu. Makna bunyinya tekel mene ufarsi. Itu peristiwa luar biasa yang kedua, yaitu Allah memberitakan penghukuman bagi Belshazzar yang sudah mempergunakan perabot-perabot baik suci untuk pesta pora di istana waktu itu. Dan peristiwa yang ketiga yaitu ketika Daniel pada zaman Raja Darius, karena sebuah konspirasi fitnah kepada dia, harus dimasukkan ke gua singa. Kita akan lihat, saudara, ada 3 poin penting yang saya catat di sini yang akan menjadi pembelajaran bagi kita sekalian dari keempat orang muda ini. Apa yang membuat keempat orang muda ini dikasihi, dipelihara, dan diberkati Tuhan dengan begitu istimewa? Saya katakan bukan hanya sekedar diberkati, tapi diberkati dengan begitu istimewa. Ada 3 hal penting yang membuat 4 orang anak muda ini dikasihi Tuhan, dipelihara Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan begitu istimewa. Yang pertama saya catat di sini, saudara, yaitu karena mereka memiliki komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka, keempat orang anak muda ini, keempat orang GPS ini tadi, memiliki komitmen yang kuat untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita lihat, saudaraku, dalam Daniel 1 ayat 8. Tolong tampilkan Mas Baby. Daniel 1:8 dicatat di sana. Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan diri. Luar biasa. Dia tidak mau makan minum dari makanan minuman yang dihidangkan kepada raja. Saudaraku, ini luar biasa. Luar biasa komitmen mereka
untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Daniel dan kawan-kawannya tahu makanan dan minuman yang dihidangkan kepada raja itu sebelum dihidangkan dibawa dulu, ya, seperti dibawa didoakan ke tempat di mana dewa-dewa mereka tadi. Ada imam-imam yang bisa dibawa ke sana dulu, didoakan di sana, kemudian disajikan kepada raja. Dan dia sadar Mesir Abednego tahu itu, makanan itu, minuman itu, meskipun enak, lezat bagaimanapun, itu sudah menjadi makanan dan minum yang najis, karena sudah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Alkitab katakan dewa-dewa kesia-siaan. Saudaraku, saya pernah punya pengalaman ini. Secara tidak langsung, saudara, tapi betul-betul itu menyadarkan saya. Yang pertama, ketika kami tugas di Manado, di Korospat Manado, tidak jauh dari situ, saudaraku, ada kelenteng besar, halamannya juga luas, dan kami sering ke situ dengan anak-anak pergi olahraga, karena memang halamannya bagus, pemandangannya hijau seperti itu. Nah, satu ketika teman-teman, anak kami Intan waktu itu datang kepada kami memberikan permen waktu itu, ya. Permen, kemudian dia berikan kepada kami. Saya permen itu memang permen enak. Saya ingat itu karena saya pernah bawa sebagai oleh-oleh dari luar negeri. Permen enak, saudara. Permen yang dipergunakan oleh orang-orang di kelenteng pada waktu itu. Pada hari raya Imlek waktu itu dilaksanakan di sana. Nah, apa yang terjadi, saudara? Nah, ketika saya menerima permen itu, saya mengambil dan saya langsung, karena sedang saya membuka dan saya langsung mencicipinya. Tapi saudara, pertama kagetnya saya, karena saya merasa permen itu sudah beda dari permen yang saya rasa, yang saya tahu rasanya seperti ini. Saya rasa apa bahasanya? Anyet tahu kan? Anyet, ya tawar gitu. Maksudnya pada saat anyet. Nah, itu kami saya biasa bicara anyet. Nah, tawar, tidak ada rasanya. Padahal permen itu enak, saudaraku. Saya tanya, ini permen dari mana? Dia katakan dari teman saya. Temanmu ambil ini dari mana? Katanya dari kelenteng. Nah, rupanya saudaraku, pada waktu hari raya itu, setelah mereka bawa sesajen, makanan yang enak-enak dan sebagainya, tadi permen, air dan semua. Setelah itu mereka pulang, orang berebutan, orang-orang pribumi berebutan ambil, termasuk rokok, saudaraku, berebutan ambil. Kemudian mereka nikmati. Saya baru teringat, saudara, rupanya ini sudah dipersembahkan lebih dahulu kepada berhala. Nah, saudara, saya punya kesaksian juga. Ada teman saya waktu itu masih muda. Nah, ada yang pergi berdoa di kuburan. Nah, orang Kristen tidak perlu ikut seperti itu. Pergi berdoa di kuburan, minta nomor, saudara, nomor, ya. Kalau dulu sebut podcast SPSB, ya, isi nomor, tunggu nanti pengumuman radio, dapat, kalau kena atau dapat berapa yang kena, dapat bonus banyak. Podcast peras otak pikir kaya akhirnya jadi sinting, itu artinya podcast, saudara. Nah, dia pergi ke kuburan, dia ingin ada orang pergi ke kuburan, rupanya cari nomor, tapi di situ dia bawa rokok, dia bawa ayam. Nah, ketika orang ini pulang, dia ambil rokok, dia ambil ayam, saudaraku, dia makan dan dia katakan kepada saya, rokok Surya yang punya enak, rokok favorit saya, rokok Surya itu tawar apa rasanya. Bahkan ayam yang tadi sudah dibakar, dia makan juga. Kalau kami kenalnya dingin, tawar, tidak ada rasanya. Seperti kalkara dari kulkas, betul-betul tidak ada rasanya, hambar sedemikian rupa. Nah, saudara, benar bahwa segala sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu menjadi hambar, menjadi tawar, tidak ada rasanya. Dan Alkitab, saudara, menekankan salah satu penekanan di samping darah tidak boleh dimakan, karena darah adalah nyawa dari makhluk hidup. Yang kedua, kita katakan jangan makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena apa? Sudah lebih dulu dipersembahkan sama berhala. Itu Alkitab katakan. Dan keempat orang muda ini, dan yang sangat Mesir Abednego tahu betul, maka itu sebabnya mereka tidak mau mencemarkan diri mereka dengan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak mempergunakan suatu kesempatan itu untuk terbawa arus. Yang lain bisa, kenapa kami tidak bisa? Mereka tidak mau terbawa arus, mereka tidak mau ikut-ikutan, mereka tidak mau mencemarkan dirinya.
menggunakan aji mumpung. Mumpung di sini, mumpung di istana raja, mumpung diberikan kepada kita makanan yang enak, minuman apa dan sebagainya. Ayo, nah, anak-anak muda ini saudara, kehidupan istana menantang mereka, menantang keinginan mereka sebagai anak-anak muda. Tapi mereka betul-betul menjaga komitmen mereka untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Bisa saja saudara, orang-orang pilihan seperti itu juga mendapat fasilitas untuk mereka berpesta pora bersama raja. Bahkan bukan hanya berpesta pora, bisa saja, mereka ikut-ikutan dengan seks bebas yang dilakukan pada saat-saat seperti ini. Tapi keempat orang anak muda ini betul-betul berusaha menjaga diri mereka supaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Allah begitu mengasihi, memelihara dan memberkati mereka dengan begitu istimewa. Mereka menjadi luar biasa meskipun orang-orang tawanan, tapi punya jabatan dan kedudukan yang tinggi di bawah. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya tahu hidup ini tidak mudah. Banyak cobaan, banyak godaan, baik bagi yang sudah berkeluarga, baik bagi kita yang sudah berkeluarga, maupun bagi teman-teman yang masih single, masih jomblo. Hidup ini banyak cobaan, banyak godaan, saudara. Itu sudah pasti. Tapi bagaimanapun itu, supaya api suruh kita, supaya api roh kita terus bernyala-nyala. Ingat, seperti Daniel sahabat Yesus ada dalam hati. Kunci yang pertama adalah miliki komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Miliki komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan dengan luar biasa seperti Sadrak, Mesyak dan Abednego. Supaya api suruh kita, api roh kita terus bernyala-nyala. Kemudian yang kedua saudara, yang saya catat dari kisah ini, yaitu mereka memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya Allah begitu mengasihi, memelihara dan memberkati mereka dengan luar biasa, karena mereka memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Daniel 6 ayat 11 sampai 12 di sini dicatat. Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Demi dijaga Daniel bahwa surat berita itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa, seperti yang selalu, seperti yang sering dia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, ini konspirasi yang sengaja dibuat, siasat licik yang sengaja dibuat untuk menjebak Daniel, karena mereka tahu Daniel tekun berdoa kepada Tuhan, tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh raja Darius pada waktu itu. Sehingga akhirnya keputusan ditetapkan Daniel harus dilemparkan ke gua singa. Saudara, situasi dan keadaan yang sedang dihadapi Daniel saat itu sedang kritis. Bukan hanya karirnya yang terancam, tapi juga nyawanya terancam, saudara. Ibarat telur di ujung tanduk, nyawa Daniel terancam, kematian akan dihadapi. Tetapi apa yang dilakukan Daniel, saudara? Ini sangat luar biasa. Dia tidak pergi menangis, memohon, meratap, minta ampun kepada raja atau kepada orang-orang datang menangkapnya. Apa yang dilakukan Daniel? Dia pergi ke ruang doanya di atas rumahnya. Ada balkon itu menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa, memuji Tuhan, berkiblat ke Yerusalem. Itu artinya iman yang diarahkan kepada Tuhan. Dia berdoa di sana, dia memuji Tuhan di sana, dia mencari Tuhan, dia membawa persoalan hidupnya kepada Tuhan. Ini teladan yang luar biasa. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, orang yang selalu tekun mencari Tuhan, kita selalu tekun berdoa, memuji Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kita tahu pasti kepada siapa kita datang ketika kita dalam pergumulan, kepada siapa kita datang ketika kita dalam masalah, kepada siapa kita mengadu, kepada siapa kita curhat, kepada siapa kita minta pertolongan ketika kita menghadapi persoalan atau pergumulan ini, yaitu hanya kepada Tuhan. Dan Daniel tahu itu sebabnya besar bagaimanapun, berat bagaimanapun persoalan yang dihadapi saat ini, bahkan mengancam nyawanya. Yang paling pertama dan yang paling utama dicari hanyalah Tuhan.
Saudara, apakah Daniel tidak takut? Apakah Daniel tidak takut? Saudara, Daniel pasti khawatir. Daniel pasti takut, saudara. Tapi dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Itu sebabnya dia mencari Tuhan, dia berdoa, dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia meminta pertolongan Tuhan. Daniel tahu satu-satunya sumber pertolongan hanyalah dari Allah. Amin, saudara. Satu-satunya sumber pertolongan hanya dari Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang lain. Bukan salah satu, tapi satu-satunya sumber pertolongan kita hanya dari Tuhan. Itu sebabnya pemazmur katakan, Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada jalan keselamatanku. Hanya jalan gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Saudara, seberat apapun, sebesar apapun masalah, jangan ragukan kuasa Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Jangan ragukan kuasa Tuhan untuk menolong engkau. Cari Tuhan terlebih dahulu. Kita yang selalu dekat dengan Tuhan tahu pasti alamat pribadi yang paling tepat di mana kita mengadu, di mana kita curhat, di mana kita membawa beban hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Daniel ketika persoalannya begitu berat dan begitu besar. Jadi poin yang kedua yang kita dapat di sini, saudara, supaya api sulungmu, supaya api rohmu terus bernyala seperti Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego tadi. Poin yang kedua adalah miliki kedekatan. Bukan hanya sekedar dekat, miliki keintiman, kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Artinya menyatu roh kita ini dengan roh Tuhan. Melalui apa, saudara? Melalui ibadah kita hari ini. Melalui ibadah-ibadah kita, baik bersama-sama ataupun ibadah kita pribadi, doa pribadi, kita memuji menyembah Tuhan secara pribadi ataupun bersama-sama. Kita menaikkan doa-doa kita baik pribadi maupun secara bersama-sama. Itu membuat kita dekat dengan Tuhan, membuat kita intim dengan Tuhan, membuat kita menyatu dengan Tuhan. Dan itulah yang dapat membakar api semangat kita, api Roh Kudus, membakar api sungguh kita, yaitu dengan kita dekat, intim kepada Tuhan. Melalui doa kita, melalui puji-pujian penyembah kita, melalui ibadah-ibadah kita. Dan yang terakhir, saudara, yang saya catat dari kisah ketiga orang muda ini, sehingga mereka begitu dikasihi, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mereka memiliki iman yang teguh, bukan sekedar beriman, tapi mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dan yang 3 ayat 17 sampai 18, ini satu peristiwa besar, saudara, yang dialami oleh Sadrak, Meshach dan Abednego. Dan yang 3 ayat 7 sampai 18. Saudara itu, mari kita baca sama-sama. Ini ayat luar biasa, luar biasa. Saudara. Kita baca sama-sama. Ayat 17 sampai 18. Sama-sama 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari pengabdian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, luar biasa. Ini iman yang luar biasa, saudara. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun kondisinya, mereka tidak goyah, tidak beralih, tidak berpaling. Mereka memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Meskipun sudah mengalami keadaan yang sangat sulit pada saat ini, nyawa mereka terancam, bahkan kematian mereka sudah di depan mata, saudara. Dapur pengabdian yang menyala-nyala sudah di depan mata, maut kematian sudah di depan mata. Tapi mereka tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Mereka tidak goyah. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, maka Dia akan membebaskan kami, melepaskan kami dari dapur perhatian yang menyala-nyala. Tapi kalaupun tidak, maksudnya kalaupun Tuhan tidak tolong kami dari dapur perhatian yang menyala-nyala itu, kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ini baru iman, saudara. Iman yang luar biasa.
iman yang sejati, bukan iman mujizat. Karena banyak orang Kristen dewasa ini imannya iman mujizat, bukan iman yang sejati. Saudaraku, hati-hati seperti ini. Banyak orang beriman ketika mujizat terjadi. Hanya ketika mujizat terjadi, wah dia senang. Nah, imannya mulai tumbuh lagi. Ketika doa terjawab, dia mulai merasakan kuat. Ketika segala sesuatunya berjalan baik, ketika usaha pekerjaan diberkati, ketika keluarga, ketika anak-anak diberkati, wah dia berjalan-jalan. Api rohnya, semangatnya, sungguhnya bernyala-nyala. Namun ketika ada yang dekat dengan dia dan itu sesuai dengan harapannya, wah dia senang begitu semua. Tapi ketika terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, imannya mulai goyah. Banyak terjadi hari-hari ini semua. Orang beriman hanya karena mujizat, karena melihat mujizat, karena menerima berkat, karena segala sesuatu berjalan dengan baik, baru dia move on imannya. Hati-hati seperti itu. Orang-orang seperti itu ketika menghadapi ujian seperti sadar dia sedang kaget tempo ini, dia pasti ciut, dia mulai mundur, dia pasti berpaling dari Tuhan. Tapi kita lihat saudara bagaimana luar biasa ketika orang anak muda ini, mereka tetap mempertahankan iman mereka dengan teguh kepada Tuhan, apapun konsekuensinya. Saudara, hari ini berapa banyak di antara kita yang berani, walaupun karirku, walaupun jabatanku belum naik, walaupun pekerjaanku belum sukses, namun aku percaya Tuhan sanggup memberkatiku. Amin. Amin, saudaraku. Itulah iman. Walaupun karirku belum naik, walaupun jabatanku belum naik, walaupun pekerjaanku belum sukses, aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun usahaku belum dipulihkan, walaupun usahaku belum laris manis, walaupun penyakitku belum kunjung sembuh, tapi saya percaya Tuhan sanggup menolongku. Amin. Itu iman, iman yang sejati, bukan iman yang dipengaruhi dengan keadaan. Ketika sesuatu terjadi, wah, iman baru, tidak seperti itu. Tapi bagaimanapun Tuhan jawab saat itu, ataupun Tuhan belum jawab saat itu, kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti baik. Apapun keadaan besar ini, Tuhan pasti pulihkan. Apapun keadaan besar ini, Tuhan pasti berkati. Terkadang Tuhan memproses kita, saudara. Tuhan memproses kita sejauh mana kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sejauh mana kita sungguh-sungguh percaya Tuhan sanggup menolong saya. Terkadang Tuhan proses seperti air Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi, karena Tuhan tahu kita sanggup, kita kuat menghadapinya. Dan situasi iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Roma 10 ayat 11 berkata demikian. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, yang percaya kepada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Saudara percaya ini? Amin. Amin, saudara. Amin yang keras. Amin. Siapa yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tidak akan dipermalukan. Pegang teguh firman Tuhan ini. Apapun keadaan, apapun kondisi, percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup yang kau hadapi. Amin. Pegang teguh firman Tuhan itu. Dia tidak akan mempermalukan orang-orang yang percaya. Jadi poin yang ketiga yang saya ambil dari kisah ini, yaitu supaya api suruh kita, supaya api roh kita terus bernyala-nyala seperti Daniel saat Mesir api dekat. Poin yang ketiga di sini, saudaraku, yaitu miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, saudaraku, jelas dikatakan, yaitu miliki komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, miliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan melalui ibadah kita, puji-pujian penyembahan kita, saat teduh pribadi kita, dan ibadah bersama-sama seperti ini. Dan yang ketiga, miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ketika hal ini kita miliki, kita akan hidup kita bukan hanya menerima berkat-berkat dari Tuhan, tapi hidup kita akan melihat mujizat-mujizat dan perkara yang besar dari Tuhan, seperti Daniel, seperti Sadrak,
seperti Mesa dan Abednego. Mereka bukan hanya diberkati, saudara, luar biasa. Itu hanya bonus saja, saudara. Mereka dapat bonus bagaimana mereka menjadi kekudusan hidup mereka, kedekatan keintiman mereka dengan Tuhan, memiliki iman yang teguh, sehingga mereka dipromosikan Allah, punya jabatan, punya kedudukan yang istimewa di kerajaan yang menawan mereka. Itu pun hanya bonus, saudara, tapi berkat terbesar dari Tuhan. Mereka lihat mujizat Tuhan yang menyelamatkan mereka. Luar biasa. Kiranya kita memiliki iman yang teguh seperti sana Mesa dan Abednego ini. Kita tidak boleh apapun keadaan persoalan kita hadapi. Kita percaya Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita. Sekarang kita jadikan satu pujian saudara yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Inilah harapan kita, inilah doa, inilah kerinduan kita, saudara. Kita telah mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita telah mengalami pemeliharaan Tuhan. Kita telah mengalami segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Inilah yang harus kita lakukan. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita jadikan pujian ini dengan segenap hati kita. Apapun keadaan yang kita hadapi, yang kita alami hari-hari ini,
kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terkasih. Naikkan Tuhan pribadi kepada Tuhan. Dia ada di sini untuk menolong, untuk menolong, untuk memberkati kita semua. Karena ini berhubungan bertepatan dengan hari ulang tahun GPS, maka saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bernostalgia. Yang dulu pernah mengikuti gerakan membawa suluk, kita akan mengikuti prosesi suluk bersama-sama. Saya undang bagi yang bisa berdiri, kita akan berdiri dan kita akan mengikuti upacara suluk dalam rangka ulang tahun GPS ke-86 tahun. Bersama-sama kita akan membaca perjanjian gerakan pembawa suluk. Perjanjian gerakan pembawa suluk. Saya mau hidup dengan hati bersih dan jujur. Senantiasa saya mau dan suka menolong orang lain. Saya menyerahkan segala kemampuan, roh, jiwa, dan badan saya akan berbakti pada Yesus Kristus serta menerima Dia sebagai juru selamat dan pemimpin saya. Saya hendak berlaku sopan dan berusaha menjadi seorang Kristen yang sungguh. Di
Bersinarlah dalam jiwa kami yang terang dari alam. Terangkanlah budi kami dan nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami. Seperti nyala ini membersihkan, bersihkanlah kiranya hati kami masing-masing ya Tuhan. Berilah terang pada jalan kami. Demi nama Yesus Kristus, pancar terang, juru selamat dan sahabat kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, kita akan merayakan ulang tahun gerakan membawa suruh yang ke-86. Ketua GPS, Sekretaris GPS, Bendahara GPS yang sudah untuk maju ke depan, juga didampingi oleh Opsi Pemimpin Forum 1 Semarang. Kita akan bersama-sama bersyukur. Kita akan menyanyikan lagu Bertambah-tambah mulia, panjang umurnya. Juga kita merayakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Januari. Bapak Freddy Mampu akan mewakili jemaat yang berulang tahun untuk maju bersama-sama meniup lilin ulang tahun yang ke-86 tahun. GPS ke-86 tahun. Mari bersama kita nyanyikan Bertambah-tambah mulia, panjang umurnya. Berulang tahun di Indonesia. Mari Bapak Ibu kita semua berdiri. Kita mainkan
segala pencapaian kami, Tuhan Yesus itu lebih besar. Ketika dari segala kegagalan, dari segala pergumulan, dari segala persoalan hidup yang kami hadapi, Engkau lebih besar. Tuhan sanggup menolong kami hari ini, esok dan seterusnya. Tangan-Mu yang berkuasa menopang kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang telah memberkati kami hari ini. Kami berdoa bersatu hati meminta dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati gerakan pembawa suluh Korab 1 Semarang, sehingga GPS ini api roh mereka, suluh mereka terus bernyala-nyala, terus berkobar melayani Tuhan, setia hidup di hadapan Tuhan dan selalu tekun beribadah kepada Tuhan. Beri mereka kesatuan hati, kerjasama yang baik, kekompakan, sehingga mereka terus menjadi gerakan pembawa suluh yang menjadi berkat satu dengan yang lain. Bahkan kami berdoa Tuhan, meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Korab 1 Semarang ini ya Tuhan, sehingga semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa hidup rukun dan damai, saling mengasihi satu dengan yang lain, terlebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di atas segalanya, yang mereka wujudkan melalui kesetiaan mereka beribadah dan dukungan mereka dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau sanggup memberkati Korab 1 Semarang dengan pertambahan jiwa-jiwa ya Tuhan, baik di kalangan anak sekolah kami, di kalangan GPS, di kalangan orang-orang dewasa PKW dan PKP. Engkau Allah yang kami sembah, Tuhan yang mulia, yang akan menarik pada jiwa-jiwa datang kepadamu di Korab 1 Semarang ini, sehingga Korab ini semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan, dan hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan di Korab ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini ada persembahan umat-umat-Mu untuk mendukung rencana-rencana yang ada di Korab ini, baik itu keluarga Bapak Sestu Harjo, keluarga Bapak Mungkin Narkan. Tuhan berkati mereka. Mereka telah mendedikasikan, memberikan persembahan khusus mereka untuk mendukung rencana-rencana pengembangan pelayanan di Korab 1 ini. Maka hamba berdoa, kembalikan untuk berkat Tuhan melimpah, baik bagi Bapak Mungkin dan Ibu Yuli, mereka sekeluarga, anak-anak dan cucu-cucu mereka diberkati selalu oleh Tuhan. Demikian juga bagi Bapak Sestu Harjo, Tuhan berkati Pak Sestu masa tuanya, anak-anak dan cucu-cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Keluarga Bapak Waluyo, Tuhan berkati selalu, beri kuat sehat, dan semua keluarganya, anak-anak dan cucu-cucu dari Bapak Waluyo dan Ibu pun senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami pun bersyukur karena dalam minggu ini ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berulang tahun, baik Ibu Vina Domati, Tuhan berkati pribadinya, rumah tangganya, anak-anaknya diberkati, dan pekerjaan mereka pun Tuhan memberkati. Oma Merpati, Tuhan berkati Oma di masa tuanya, Tuhan topang dengan kuat sehat, anak-anaknya pun diberkati selalu oleh Tuhan. Demikian juga Pak Freddy Ngawi yang hari ini berulang tahun, berkati Pak Freddy, pribadinya, rumah tangganya, anaknya Keva, dan juga setiap pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati Tuhan. Segala harapan-harapan mereka Tuhan buka jalan dan berikan berkat yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami pun mendukung dan doa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pemulihan, baik itu Ibu India, Bapak Edi Sutrisno, Bapak Waluyo dan Pak Rahayu. Tuhan jamah dan pulihkan kondisi kesehatan mereka, sehingga mereka selalu menikmati kekuatan kesehatan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang indah, hari yang berbahagia, hari yang dikuduskan Tuhan untuk kami beribadah kepada hari ini. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sepanjang minggu yang kami jalani. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami, aktivitas kami, pendidikan anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Allah Rahmani selalu menuntun kami dengan tangan yang berkuasa. Roh Kudus Tuhan menuntun hidup kami, sehingga semangat kami, api Roh Kudus suluh kami bernyala-nyala, dan kami akan terus setia beribadah dan setia melayani Tuhan di Korab 1 Semarang ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya saudaraku, arahkanlah hatimu dan kehidupanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jagalah untuk hidupmu selalu kudus di hadapan Tuhan. Dekatkanlah hidupmu kepada Tuhan
yang adalah sumber dari segala pertolongan, melalui ibadahmu, melalui doa-doamu, melalui saat teduhmu. Dan milikilah iman yang teguh seperti yang dimiliki Sadrak, Mesyak, dan Abednego, sehingga Tuhan terus memberkati hidupmu dan engkau akan terus melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupanmu. Mari dengan iman tadakan kedua tanganmu, dengan iman tadakan kedua tanganmu, dan terima berkat dan rahmat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan mengingat saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera, berkat rahmat dan perlindungannya dari saat ini